Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin membuat simulasi rangkaian tentang penyiaran tak terkontrol satu fase setengah gelombang. Langsung saja seperti apa rangkaiannya, yaitu bisa kita lihat ada dropship seperti ini. Ya, di sini ada dua rangkaian ya. Yang pertama menggunakan beban resistor, untuk rangkaian yang kedua menggunakan beban resistor dengan filter kapasitor. Oke, langsung saja ke simulasinya. Di sini saya menggunakan aplikasi PESIM. Oke, langsung saja kita buat rangkaiannya. Yang pertama di sini dibutuhkan adalah sebuah alternator, lalu ditambahkan dengan sebuah transformator satu fase ini. Lalu ditambahkan dengan ampere meter untuk mengukur arus inputnya, lalu juga voltmeter untuk mengukur tegangan inputnya. Lalu di sini kita juga membutuhkan sebuah dioda penyara, lalu ampere meter untuk mengukur arus outputnya, lalu juga voltmeter untuk mengukur tegangan outputnya. Ya, setelah itu apa lagi yang dibutuhkan, yaitu adalah sebuah resistor untuk menggantikan beban lampu yang sesuai pada dropship. Lalu juga ada kapasitor. Di sini supaya kita tidak perlu membuat rangkaian, karena pada jobsheet tadi kita diminta untuk membuat rangkaian. Yang pertama dengan resistor, yang kedua resistor dengan filter kapasitor. Maka dari itu di sini kita bisa langsung saja tambahkan dengan sebuah push button untuk mengaktifkan maupun untuk menonaktifkan kapasitor. Jadi ketika untuk rangkaian pertama dengan beban resistor saja, maka kita bisa menonaktifkan kapasitor dengan men-off-kan push button ini, seperti itu. Oke, langsung saja kita rangkai rangkaiannya. Kita rangkai sesuai yang ada pada jobsheet. Ya, kurang lebih seperti ini. Lalu apa saja yang perlu diatur? Yang pertama yaitu yang perlu kita atur adalah nilai alternatornya. Di sini saya menggunakan tegangan peak amplitude sebesar 220 volt dengan frekuensi 50 Hz seperti ini. Karena kita sudah menentukan nilai tegangan inputnya, lalu nilai lilitan primernya voltnya kita buat 1, maka selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah untuk menentukan nilai outputnya, berapa output yang kita inginkan. Di sini saya sudah menentukan berapa output yang ingin saya hasilkan dari trafo. Di sini saya ingin menghasilkan output trafo, nilai tegangan output trafo maksimal yaitu sebesar 50 volt. Maka setelah saya masukkan ke rumus ini, menghasilkan nilai lilitan sekunder
terhitung yaitu 0,22727. Maka langsung saja saya masukkan di sini 0,22727 seperti ini. Lalu selanjutnya untuk voltmeter kita namai sesuai penempatannya di sini, yaitu digunakan untuk mengukur tegangan input. Lalu untuk ampermeternya ini digunakan untuk mengukur arus input. Lalu ini juga arus output, dan ini tegangan outputnya. Lalu kita juga perlu mengatur diodanya, karena tegangan pada umumnya tegangan kerja dioda adalah sebesar 0,7 volt. Maka di sini kita buat 0,7. Oh ya, untuk penulisan koma pada besi menggunakan titik seperti itu. Lalu selanjutnya nilainya untuk bebannya kita buat 100 ohm. Lalu untuk namanya sesuai pada job sheet kita bisa beri saja nama untuk infonya yaitu 120 volt 100 watt. Oh, kita tampilkan dulu ya, ini. Lalu selanjutnya untuk nilai kapasitornya, nilai kapasitansinya di sini pada job sheet diminta adalah sebesar 2200 mikrofarad. Karena pada mesin itu satuan bawaannya adalah farad, seperti yang resistor tadi satuan bawaannya adalah ohm, maka di sini jika saya tulis 100 berarti 100 ohm. Karena ini satuannya mikrofarad, untuk memudahkan teman-teman membuat memasukkan nilainya, yaitu di sini saya sudah menyiapkan sebuah web konversi online untuk nilai kapasitansi. Di sini langsung saja saya masukkan nilai kapasitansinya yang tadi sesuai job sheet yaitu 2200 mikrofarad. Maka jika dirubah ke farad menjadi 0,0022. Maka nilai inilah yang akan kita masukkan pada mesin, itu sebesar 0,0022 farad atau sama dengan 2200 mikrofarad. Oke, langsung saja untuk simulasi pertama, yaitu kapasitor dalam kondisi off. Maka push button kita off kan, yaitu rangkaian pertama yang sesuai pada job sheet tadi adalah rangkaian dengan beban resistor saja seperti itu. Lalu di sini langsung saja kita running. Pertama yang perlu ditampilkan adalah nilai tegangan sumber. Setelah itu kita tambahkan dengan nilai tegangan output, lalu ditambahkan dengan arus sumber, lalu tambahkan juga dengan arus output. Ya, seperti ini. Biasanya untuk memudahkan melihat mana yang input mana yang output, di sini biasanya saya rubah untuk sinyal input, saya rubah menjadi warna biru. Untuk sinyal tegangan maupun arus input saya rubah menjadi warna biru. Untuk outputnya tetap warna merah, untuk secara kasat mata supaya lebih mudah dilihat. Itu sebenarnya juga sudah terlihat di sini ada nama penamaan sesuai yang kita namai tadi, sesuai peletakan alat ukur tadi. Oke, langsung saja di sini kita lihat, karena saya tadi mengatur untuk tegangan output trafo maksimalnya adalah sebesar 50 volt. Maka untuk melihat apakah sesuai dengan yang saya atur tadi, yaitu di sini saya bisa klik global max ini untuk menampilkan tegangan output dari
trafo atau VS, atau sama dengan tegangan input. Untuk rangkaian itu di sini adalah VS, karena di sini ada plus 001, ini berarti koma digeser sebanyak 1 kali ke kanan. Sebaliknya jika min, maka koma digeser 1 kali ke kiri. Jika nanti nilainya ada 002 maupun 003, berarti itu jumlah pergeserannya. Misal 002 berarti bergeser ke kanan 2 kali, kalau 003 berarti bergeser ke kanan 3 kali, seperti itu. Nah, di sini kita lihat 4,998. Maka jika koma digeser ke kanan sekali, maka nilainya akan menjadi 49,98. Atau jika dibulatkan sama dengan 50 volt, yaitu berarti sudah sesuai dengan hitungan yang tadi sudah kita buat sebelumnya menggunakan rumus ini. Lantas berapa nilai efektifnya? Itu bisa kita lihat di sini. Kita klik analisis, lalu kita tampilkan RMS. Ya, bisa kita lihat di sini. Dari tegangan maksimal 50 volt tadi, tegangan output maksimal 50 volt, maksud saya tegangan sumber 50 volt, di sini menghasilkan tegangan efektif sebesar 35,347, atau jika dibulatkan berarti 35,35 volt. Ya, seperti itu. Teman-teman mungkin bisa mengatur sendiri untuk nilai NS-nya dan mengerjakannya sesuai yang tertera pada spreadsheet. Jika sesuai tertera pada spreadsheet, bisa dilihat bahwa nilai input RMS yang diminta adalah sebesar 30, lalu 45, lalu 60 volt. Maka dari itu teman-teman bisa atur sendiri untuk nilai NS-nya menggunakan rumus perhitungan yang tadi. Ya, kurang lebih seperti itu. Lalu untuk menampilkan nilai rata-ratanya, di sini juga bisa kita tampilkan saja nilai average ini. Ya, seperti ini. Jika kita tampilkan average-nya VS menghasilkan nilai min, maka untuk melihat nilai VS yang sesungguhnya, karena sinyal pada VS ini adalah sinyal yang paling berbeda dari yang lainnya. Yang lainnya ini nilainya masih di atas 0. Jadi aplikasi PESIM ini mungkin saya kira lebih mudah untuk mengukur rata-ratanya jika nilainya semua berada di atas 0. Karena untuk sinyal input nilainya masih gelombang sinus, yaitu ada yang berada di atas 0, ada berada yang di bawah 0. Maka di sini untuk melihat nilai rata-rata realnya itu kita bisa menggunakan average X ya, seperti ini. Maka akan muncul nilai rata-rata aslinya dari sinyal inputnya, yaitu sebesar 31,82. Yaitu average X ini biasanya diperuntukkan untuk bentuk sinyal sinusoidal, karena bentuknya yang ada di atas garis 0 dan di bawah garis 0 sumbu X, seperti itu. Ya, selanjutnya bagaimana untuk menampilkan kondisi rangkaian kedua, yaitu di sini kita langsung saja bisa tekan push buttonnya, mengubahnya menjadi posisi on, karena yang diminta tadi pada rangkaian kedua yaitu beban resistor dengan filter kapasitor, seperti itu. Lalu setelah kita on kan, kita running lagi ya, seperti ini. Untuk menampilkan lagi nilai RMS nya tetap seperti tadi, kita bisa tampilkan RMS lalu average, seperti itu ya. Mungkin sekian saja tutorial untuk membuat rangkaian sesuai stepsheet 1 tadi. Bila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.